Kita awal mula ketemu Pak Sofyan itu pada saat saya di bawah titik nadir terendah. Saat itu kebenaran suami kena kerusuhan tahun 1998. Apa yang dia usahakan, apa yang dia bina itu habis dalam satu hari. Di awal pernikahan kita memang tidak merupakan satu awal yang mudah, banyak sekali pergumulan-pergumulan baik dari segi financial maupun keluarga. Nah, ada satu insiden yang sangat menarik dalam kehidupan kita, gimana Tuhan bekerja di antara kita dengan teman-teman kita juga, dan itu mungkin mempengaruhi kehidupan dan perjalanan iman kita sampai saat ini. Di situ hadir Pak Sofyan yang selalu menguatkan kita, memberi sesuatu yang baik, sesuatu jalan, sesuatu nasihat, sesuatu yang baik dengan bahasa yang gamblang. Apa yang nggak bisa kita lupakan dari Kak Sofyan adalah kurang lebih 28 tahun lalu itu kita datang ke Kak Sofyan, kita minta nasihat pasti karena dia penatua kita dan juga kita curcol lah cerita tentang segala macam hal. Tapi nggak banyak yang dia katakan pada saat itu. Nah, di situ Pak Sofyan ada satu kali dia memberikan saya benih. Seperti gini. Benih, ya. Yang dia lakukan adalah dia cuma memberikan kita uang 10.000 dan dia katakan bahwa ini saya kasih kamu benih, ya bertumbuh, dan kemudian dia berdoa buat kita. Benih ini dia bilang ini benih untuk kamu imani menjadi sesuatu yang kamu inginkan. Saya percaya bahwa itu adalah hikmat Tuhan, tindakan spontan yang profetis yang dilakukan itu betul-betul berdampak dalam kehidupan kita. Pak Sofyan bilang jangan lihat nilainya, yang penting diimani. Jadi saya terima uang 10.000-nya itu, saya simpan, sampai saat ini saya simpan. Jadi ini uang 10.000 lamanya 28 tahun yang lalu. Jadi maaf, bukan jimat, bukti buat saya bisa menceritakan kepada anak-anak atau menceritakan kepada orang betapa baiknya Tuhan selama ini dalam kehidupan kita yang selalu mencukupi. Anak saya juga bisa meneruskannya nanti di kemudian hari biar mereka bisa cerita betapa baiknya Tuhan juga yang terus mencukupi kehidupan mereka. Dengan berjalannya waktu, saya berjalan praktek seperti biasa, komitmen ini, dan itu bisa terlewati. Dan saya imanin, benar-benar itu saya imanin. Lewat hal ini ya kita sangat diberkati oleh tindakan tersebut dan itu sangat berdampak dalam perjalanan usaha kami. Selama kita kenal adalah orang yang humble, yang bijaksana, yang tidak neko-neko, yang bisa dimengerti, yang bisa dicerna. Aduh, itu luar biasa dah kalau Pak Sofyan. Buat kita, Kak Sofyan itu hamba Tuhan yang apa adanya. Jujur, dia lurus saja, lempeng aja, hubungan yang tulus, nggak transaksional sifatnya. Nggak ada agenda yang tersembunyi, jelas ya apa adanya, bukan ada apanya. Seperti itu yang kita punya pandangan terhadap Kak Sofyan. Kak Sofyan merupakan satu figur servant leader yang luar biasa. Dia orang yang berintegritas, orang yang menginspirasi, role model dan mentor yang benar-benar bisa menghidupi firman dalam kehidupannya. Dan itu juga menjadi satu pembelajaran buat kita untuk belajar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk terbangun dalam satu komunitas yang benar gitu ya. Karena sekarang kita ya mau nggak mau tetap harus mempunyai satu komunitas yang kuat buat kita. Dan itu juga mengingatkan kita bagaimana untuk kita belajar terus mengampuni, menerima. Karena ya dalam hal partnership itu juga tidak mudah, pasti mengalami satu perjalanan tersendiri, gonjang-ganjing sendiri. Tapi kita melihat setiap kali kita mengalami satu tantangan, kita selalu ingat apa yang Kak Sofyan pernah sharekan dalam kehidupan kita. Tapi itu selalu membekas dan selalu teringat gitu ya dalam kehidupan kita. Saya sungguh percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu harapan. Ya, jadi nothing to something. Jadi terima kasih Kak Sofyan untuk pelayanannya selama ini yang selalu ada, selalu hadir di dalam kehidupan kita. Baik lagi kita gonjang-ganjing ataupun lagi fun-fun, Kak Sofyan juga selalu ada. Ya. Terima kasih Pak Sofyan atas semua yang sudah Pak Sofyan lakukan di keluarga saya selama ini.
Dari usia saya masih muda loh itu, 30 lebih. Sampai sekarang usia saya 65. Dan itu benar-benar benihnya itu terbukti dengan iman tentunya. Ya, dari nothing to something. Nah, itu luar biasa. Ya. Oke. Semangat.